قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, bapak-bapak, kalian ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, dihindarkan dari penyakit-penyakit yang berat. Mugi-mugi kesehatan terus Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian, baik sehatnya badan maupun sehatnya kita dari penyakit-penyakit hati. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan kita contoh-contoh yang baik. Mugi-mugi kita di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menikmati telaga beliau pada hari kiamat kelak. Karena Nabi SAW menyatakan setiap Nabi itu memiliki telaga, yaitu memiliki al-haud, dan telaga yang paling istimewa yaitu dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini didapat kalau kesimpulan saking hadis akan diperoleh hanya orang-orang yang mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak mau manut pada tuntunan Nabi akan tertolak dari minum telaga tadi. Mugi-mugi kita mendapatkan kenikmatan tersebut, juga mudah untuk mendapatkan syafaat dengan izin dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dimudahkan juga untuk senantiasa istiqomah berpegang teguh dengan kebenaran. Allahumma amin. Malam hari ini kita kembali melanjutkan pengawasan malam Kamis. Khusus malam ini kita akan membahas tafsir surah Yasin, di mana kita akan lihat langsung dari ayat 5 sampai ayat 11. Judulnya adalah penerima dan penolak kebenaran. Penerima dan penolak kebenaran. Nantinya kita akan lihat ini ada 7 ayat. Nanti didengar secara seksama. Ada yang dibingungkan nantinya atau ingin ditanyakan kaitannya dengan materi atau di luar materi, nanti silahkan ditanyakan. Bisa juga lewat kertas, bisa juga bertanya lewat mic nanti langsung, atau lewat SMS ke nomor 0812 281 851 31. Kami ulang 0812 281 851 31. Dan untuk malam hari ini juga
disiarkan langsung oleh Radio Darus Solihin di 107,8 FM. Jadi yang punya radio silakan di setel. Kami telah mencoba, kalau dipanggang insya Allah hampir semua dapat. Kalau Sabtosari sampai di daerah Jetis, kalau Purwosari yang di utara itu sampai di Giri Tirto. Namun kalau yang selatan kami belum ngecek sampai di daerah mana. Mungkin nanti bisa meluas ke Gunung Kidul, karena ini baru jangkauannya 50 Hz, hanya radio komunitas. Mungkin bisa jadi radio komersil nanti ke depannya. Baik, kita lihat ayat tersebut. Silahkan Mas Edi baca ayat 5 sampai 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka bertengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Baik, kita lihat ayat ini dari ayat kelima. Sebelumnya itu membicarakan tentang Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, sebelumnya menyebutkan dengan huruf muqatta'ah yang telah kita sebutkan. Lalu ada sumpah dengan Al-Qur'an. Lalu disebutkan tentang diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada ayat ini, ayat kelima, dikatakan Tanzilal Azizir Rahim. Al-Quran ini turun dari Allah yang punya sifat Al-Aziz Ar-Rahim, yang punya nama Al-Aziz Ar-Rahim, yaitu Maha Perkasa. Tidak mungkin kalau Allah itu Maha Perkasa, Al-Quran ini diutak-atik, gak mungkin. Gak ada yang bisa merubah Al-Quran, tidak ada yang bisa mengutak-atik Al-Quran. Ar-Rahim, maka Al-Quran ini turun sebagai rahmat. Allah punya sifat Ar-Rahim, itu berarti Al-Quran ini
nanti diturunkan itu berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua ajaran apapun dalam kitab suci kita, sampai dalam hal masalah hukum qital yaitu jihad atau perang, sampai pada hukum qisas, bunuh dibalas dengan bunuh, itu semua kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan litunzira qaumam ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Dan Al-Quran ini untuk memberi peringatan kepada kaumnya itu siapa? Kaum yang belum pernah mendapatkan peringatan. Bapak-bapaknya sebelumnya belum pernah diberikan peringatan. Yaitu yang dimaksudkan sini adalah bangsa Arab. Karena bangsa Arab sebelumnya itu masa mereka kosong dari kenabian. Kitab juga tidak turun di tengah-tengah mereka. Fahum ghafilun, dan ketika itu mereka dalam keadaan lalai. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguhnya telah pasti berlaku ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karenanya mereka itu tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aglala. Sesungguhnya kami menjadikan pada leher mereka itu belenggu. Jadi lehernya itu diikat. Faya ilal asqan, ikatan tadi itu sampai ke dagunya. Fahum muqmahun, sehingga pandangannya itu dangak terus ke atas. Menengadah terus ke atas, nggak bisa melihat jalan ke depan. Berarti nggak dapat petunjuk. Wajalna min baini aydihim saddau wa min khalfihim sadda. Dan kami jadikan di hadapan mereka itu ada dinding, ada tembok, di belakang mereka juga ada tembok. Fa akshaynahum, kami menutup pandangan mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Wasawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka apakah mereka itu memberikan peringatan, diberi peringatan ataukah tidak, itu sama saja, mereka tetap tidak beriman. Innama tudziru manittaba'a dzikra. Sesungguhnya yang mau mengikuti az-zikra, az-zikra sini Al-Qur'an, ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Sedangkan Allah itu tidak terlihat bagi mereka, maka nantinya orang-orang tersebut mendapatkan maghfirah wa ajrin karim, dan mendapatkan pahala yang mulia. Sekarang kita lihat maksud ayat terlebih dahulu di halaman kedua. Al-Quran itu diturunkan oleh Al-Aziz Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat perkasa lagi penyayang. Juga Allah menunjukkan jalan-jalan untuk beribadah pada Allah yang nanti mengantarkan mereka kepadanya. Dengan keperkasaan Allah, kitab Al-Quran tidak mungkin diubah dan diganti. Dengan Al-Quran, Allah menyayangi hambanya yang akan mengantarkan mereka kepada surga. Itulah kenapa Al-Quran diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Baik, lihat, Al-Quran diturunkan oleh Allah Al-Aziz Ar-Rahim. Jadi di antara nama Allah atau di antara Asmaul Husna kita menyebut ada nama Al-Aziz maha perkasa, ada nama Ar-Rahim maha penyayang. Kalau Allah itu turunkan Al-Quran dan Allah disebut Al-Aziz, di sini disebutkan oleh para ulama, maka kalau Allah memiliki sifat Al-Aziz, tidak mungkin ada yang mengutak-atik Al-Quran. Karena Allah perkasa, siapa yang utak-atik nanti akan kena hukuman, kena siksa. Lalu Allah itu Ar-Rahim, artinya Al-Quran itu diturunkan sebagai rahmat. Wujudnya itu kasih sayang. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian? Syariat apapun dalam Al-Quran, baik sangkut pautnya dengan makanan, itu rahmat. Ada makanan yang dihalalkan, ada makanan yang diharamkan. Ada yang jelas pengharamannya, ya, ada yang jelas pengharamannya dalam Al-Quran.
Ada juga yang diharamkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Ini sudah jelas, keterangannya ada. Kenapa sampai ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan? Yang dihalalkan Allah memberikan keluasan. Semuanya boleh makan apapun. Ya, semuanya boleh makan apapun. Namun kalau Allah itu haramkan, ini juga ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak kena bahaya. Walaupun nanti ada bentuk makanan atau hewan yang diharamkan tanpa kita tahu hikmah. Tanpa kita tahu hikmahnya. Contoh misalnya, ini bagi yang sering makan ini mudah-mudahan paham hal ini. Kalong atau kalong itu kelelawar ya? Ya. Itu haram atau halal? Haram. Kenapa haramnya? Padahal dia makannya apa? Buah-buahan saja kan? Pernah nggak gigit manusia? Hah? Paling di film-film aja itu yang pernah. Ya. Baik. Makanya seperti itu. Namun disebutkan dalam hadis, ini makanan yang diharamkan Bapak Ibu-ibu sekalian. Jenengan nggak perlu protes tentang hal ini. Pokoknya saya manut saja. Kalau itu wis haram, ya haram. Gak bisa diutak-atik. Pokoknya sifat kita itu pasrah, manut pada dalil. Sifat kita itu ketika terima dalil, pokoknya sami'na wa ata'na saja. Kalau orang yang gak mau manut pada dalil, itu sifatnya sami'na wa asoina. Kalau tadi sami'na wa ata'na itu kami dengar patuh taat. Kalau sami'na wa asoina dengar, namun ngeyel. Dia dengar, punya kuping, namun gak mau patuh. Kalau orang muslim gak usah tanya-tanya, wah ini kenapa saya sholat kok harus rukuk dulu, kenapa gak sujud dulu baru rukuk? Kok sholat subuh itu kali rokaat, kok gak sekawan rokaat saja? Mbok nanggung, saya pengen banyak subuh hari. Wong kali rokaat wae masih bolong-bolong. Iya toh? Nggih. Allah kasih keringanan, ada hikmahnya di situ. Walaupun tidak disebutkan secara tersirat, tidak disebutkan secara langsung, tertulis langsung tidak disebutkan hikmahnya itu apa. Pokoknya kita manut saja. Oh perintahnya kayak ini. Jadi tadi di sini ada yang tanya, Ustaz bagaimana jika binatang kalong itu dimakan sebagai obat? Segala sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan obat. Pernah Nabi SAW itu ditanya tentang kata. Ngertos nggak? Ya, itu ditanya, wahai Rasulullah boleh nggak kami itu jadikan sebagai obat? Rasul jawab, kata itu nggak boleh dibunuh. Kalau nggak boleh dibunuh berarti boleh dimakan nggak? Yang dibunuh saja nggak boleh. Dipangan kepiye coba? Apa mentah-mentah makannya? Langsung ditelan gitu? Kan nggak mungkin. Di kaidahnya segala sesuatu yang dilarang untuk dibunuh itu nggak boleh dimakan. Maka manut saja pada dalil. Ada hikmahnya, itu rahmat Allah. Oh makanan ini ada bahayanya berarti. Walaupun nanti kadang kita nggak paham, kita nggak tahu. Nah, ada lagi yang lainnya tentang masalah hukum juga sama Bapak Ibu-ibu. Ya, ada masalah hukum juga, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ya, dalam masalah hukum misalnya tentang kalau orang muslim membunuh yang lainnya, maka nanti dikenakan hukum qisas, bunuh dibalas bunuh. Dia nyolong barang, maka nanti potong tangan. Ini juga bentuk rahmat. Rahmatnya apa? Keluarga yang dibunuh tadi tentu tidak akan terima. Kalau dia malah bunuh orang kok dibebaskan, ini namanya tidak menyayangi keluarga yang tadi ditinggal mati. Namun kalau dia itu dihukum berat, bunuh dibalas bunuh, maka ini hukum yang adil. Pas. Sama juga tadi, kok nyolong? Itu potong tangan, ya jelas tangannya yang nyolong tadi. Gak mungkin kalau nyolong itu malah potong kepala, gak mungkin.
Terus kenapa dia potong tangan? Oh, ini kebaikan juga untuk dia, biar nggak terulang. Karena kalau ini dibiarkan, maka nanti, wah kok malah nyolong, kok malah dibebaskan. Oh, besok nanti balik meneh, diulang lagi. Terus setelah itu, wah cuma di penjara 1 tahun saja. Wah, besok saya nyolong lagi, bebas lagi. Nggak adil. Kalau dalam Islam sekali nyolong itu potong tangan ini ya, tangan potong. Setelah itu apa? Kalau nyolongnya 2 kali, yang kali kedua nggak mungkin tangan lagi, kasihan. Makanya pakai apa? Kalau begitu potongnya silang, kakinya sebelah kirinya yang dipotong. Adil kan? Adil, masih dikasihani coba. Akhirnya nyilang gini, di bawah sama di atas ini tangan, potong silang, ya nggak disuruh tangan sini habis juga, nanti dia gerak mau aktivitas bagaimana? Sampai seperti itu jadi pertimbangan dalam ajaran Islam. Tanda Islam untuk syariatnya masih memberikan rahmat. Terus berikutnya, Allah bersumpah dengan Al-Quran dan disebutkan bahwa manusia sangat membutuhkan wahyu dari kitab suci tersebut. Lalu dinyatakan bahwa Al-Quran itu sebagai peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Yang dimaksud di sini adalah Arab yang ummi. Maksud yang ummi adalah mereka belum pernah diturunkan kitab, kosong dari kerasulan, berada dalam kebodohan dan kesesatan, atau disebut berada dalam masa fatrah. Jadi masa kosong antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW itu tidak ada Nabi. Masa kosong ini namanya masa fatrah. Kewajibannya kalau ada orang yang berada pada masa fatrah, dia nanti ngikut Nabi sebelumnya. Entah Nabi Isa atau Nabi Ibrahim yang jauh sebelumnya. Kalau dia tidak ikut satu Nabi pun, berarti dia masalah. Tidak disebut beriman. Tidak disebut beriman. Ini pernah saya sebutkan tentang hal ini ketika membahas seorang pendeta yang mengakui kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pendeta apa kemarin? Buhairah. Ya, ketika di Karangreja kajian Sirah Nabawiyah, pendeta Buhairah, dia mengakui kebenaran Nabi SAW. Namun dia ini menurut cerita-cerita, dia ini punya ajaran masih murni, sampai masih mengakui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ahli kitab nggak mungkin mengakui seperti ini. Kalau ahli kitab nggak mungkin seperti itu, pasti mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia masih mengakui. Dia katakan, coba lihat tanda-tandanya, pohon itu bisa merunduk. Ketika Nabi SAW itu lewat, lihat pohon batu semuanya nunduk menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ciri-cirinya seperti itu. Ini tanda bahwasanya Nabi SAW yang datang itu bukan orang biasa. Ketika itu Nabi SAW datang dengan Abu Thalib. Ya, ini bukan orang biasa. Maka ini menunjukkan itu adalah seorang yang nantinya akan menjadi seorang pembesar, yaitu akan menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang berikutnya, lantas diutuslah Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan menyucikan mereka, mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Lantas diutuslah Rasul. Rasulnya dari mana? Dari manusia sendiri. Rasul itu bukan diutus dari kalangan malaikat, ya. Karena lebih enak langsung dari orang-orang yang ada ini manusia, ya dakwahi manusia. Namun orang-orang kafir beralasan, wah dia kan semisal kami, sama-sama manusia juga, ngapain diikuti? Ini alasan saja dari orang kafir untuk tidak mau mengikuti kebenaran. Padahal yang paling cocok kalau manusia itu yang didakwahi, maka yang diutus juga manusia. Sama-sama bisa memahami. Sama-sama bisa memahami. Oh, ini karakternya seperti ini. Itu manusia paham. Kalau malaikat yang diutus di tengah-tengah manusia, mungkin gak bisa memahami apa karakter dari manusia. Makanya diutus dari yang sejenis, yaitu dari manusia pula.
Nabi SAW itu diutus untuk menyucikan mereka, mengajarkan mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Nama lain dari As-Sunnah itu Al-Hikmah. Terus berikutnya. Juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memberikan peringatan pada ahli kitab yang sudah diturunkan kitab sebelumnya, sehingga diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nikmat bagi bangsa Arab secara khusus dan yang lainnya secara umum. Juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus memberikan peringatan pada ahli kitab. Ahli kitab ini Yahudi dan Nasrani. Sebelumnya mereka sudah punya kitab. Jadi Rasul itu diutus sebagai rahmat bagi tiang Arab, juga sebagai rahmat untuk bangsa yang lainnya selain bangsa Arab. Terus, namun mengenai peringatan tersebut, ada yang mau menerima dan ada yang tidak mau menerima. Ya, namanya dakwah, ada yang nerima, patuh, manut, dengar, ada yang wis ngerti namun ngeyelan. Ada enggak? Ada nggak sebenarnya? Banyak. Yang nerima satu desa guru wong 5, yang ngeyelan wong 1000. Iya toh? Nggih. Tugasnya apa berarti Bapak Ibu-ibu? Kalau ada yang nggak menerima apa berarti tugasnya? Sabar. Tidak ada solusi lain. Memang sudah jadi sunnatullah seperti itu. Ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Nanti kalau yang nggak mau menerima, alasannya banyak. Kalau dulu Rasulullah SAW disebut majnun, orang gila, kita mungkin sama juga sebutannya seperti itu juga. Wah, itu paling wong stres iki ngaji terus. Kalau Rasulullah SAW dulu disebut tukang syair. Syair itu penyair saja yang dia sampaikan dari Al-Quran. Ya. Maka mungkin nanti ketika kita bawa ajaran-ajaran, nanti dituduh lagi, wah ini kayaknya ajarannya keras. Padahal cuma suruh orang sholat saja disebut ajaran keras. Terus kalau nggak nyuruh orang sholat berarti ajarannya apa? Hah? Itu lemes apa lembut? Ya. Jadi akan selalu dapat komentar terus. Maka ada yang menerima kebenaran, ada yang menolak kebenaran. Terus, yang tidak mau menerima, itulah yang Allah disebutkan. Itulah yang Allah sebutkan, sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Jadi siksa pada mereka ada karena tidak beriman. Jadi ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ini penyebutan untuk orang yang tidak mau menerima. Terus disebutkan kendala mereka untuk beriman. 1. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengada. Lihat, sifat yang pertama disebut ini, lehernya itu dibelenggu, diikat, sehingga dagunya ini terangkat. Dangak terus, orang dangak kan nggak lihat jalan, iya kan? Nggak lihat jalan. Ini sudah terikat, sudah gerak sana sini susah, nggak ngerti ini jalan yang lurus ataukah ini yang belok kanan, belok kiri, dia cuma dangak terus. Nah ini sifat yang pertama. Mau ada kebenaran masuk, wah saya mau menerima gimana? Wong ini saya nggak bisa gerak. Mau lihat ke jalan yang lurus saja nggak bisa. Sifat yang pertama seperti itu. Yang kedua, kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Yang kedua, ini tembok, dinding, belakangnya juga tembok, dinding, sehingga seperti terkurung, nggak tahu dunia luar.
Di luar itu ada kebenaran, pokoknya nggak tahu wong ini sudah dihalangin oleh tembok tadi. Fahum la yubsirun. Mereka akhirnya tidak melihat. Mau lihat apa? Wong depannya cuma tembok saja, dunia luar nggak paham. Nah, sekarang ada keterangannya di bawah ini. Inilah dua penghalang yang membuat mereka sulit menerima kebenaran. Terus, maksud penghalang pertama, bahwa ada belenggu yang bermakna majas yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah. Ada juga ulama yang mengatakan maksudnya adalah belenggu secara hakiki yang menghalangi mereka. Ada ulama juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah belenggu yang akan diberikan pada mereka ketika berada di neraka kelak. ada makna pertama, pokoknya mereka terhalang karena ada sesuatu yang mengikat. Ada juga yang katakan ini belenggu hakiki, ada belenggu yang mengikat leher mereka. Ada yang katakan juga ini belenggu yang nanti akan mereka dapatkan ketika berada di neraka kelak besok di akhirat. Terus, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyatakan maksud sifat ini, mereka tidak bisa melakukan kebaikan seperti berinfak karena tangan mereka terbelenggu, dan mereka tidak bisa melihat kebenaran karena kepala mereka menengadah. lihat, kepalanya dangak terus, nggak bisa melihat kebenaran. Mau berbuat bagaimana? Uang tangannya diikat. Tangannya diikat itu nggak bisa gerak. Suruh sodako nggak bisa mengeluarkan sodako. Suruh bantu orang tidak bisa bantu orang. Uang ini mas diikat loh. Terus, Maksud penghalang kedua adalah ada dinding yang menghalangi mereka untuk beriman. Mereka tidak bisa keluar dari kekafiran karena penghalang tersebut. terus Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi juga menyatakan bahwa yang dimaksud adalah mereka telah dihiasi dengan kenikmatan dunia. Sama sekali mereka tidak melihat keadaan luar. Mereka akhirnya terhalang dari beriman dan tidak bisa meninggalkan kesyirikan dan kekafiran. Untuk akhirat pun dianggap buruk dan menganggapnya tidak ada. Karenanya mereka enggan bertaubat dan berzikir sebab mereka tak takut akan siksa akhirat. Nah, lihat, yang dimaksudkan yang dimaksudkan min baini aidihim saddau wa min khalfihim sadda. Depannya itu ada tembok, belakangnya itu ada tembok, terkurung, nggak tahu dunia luar. Oh, saya sudah nikmat dengan kekafiran, kesyirikan ini. Dunia luar itu nggak paham, nggak tahu ada kebenaran itu di luar, terkurung seperti itu. Dan ini gambaran Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu sudah tergiur dengan dunia karena kesyirikan dan kekafiran yang ia perbuat, dia tidak mau lihat yang luar-luar lagi. Karena sudah nikmat dengan kenikmatan dunia tadi, sudah merasa nikmat dengan kenikmatan dunia tadi. Dan memang kalau orang itu terjerumus dalam syirik, kekafiran, itu biasanya menikmati dunia itu sudah puas sekali. Ada yang pingin sugih, pokoknya nempuh ritual-ritual macam-macam. Ya, akhirnya kalau sudah apa yang dia dapat sudah peroleh, yang dia cita-citakan itu sudah diperoleh, nggak mau lihat-lihat luar lagi. Kecuali kalau dia itu malah jatuh susah. Kau sudah ikut ritual-ritual, pesugihan kok tambah susah. Nah, itu baru dia sadar, wah, ini mungkin gara-gara yang saya perbuat ini kesyirikan atau kekafiran. Itu baru bisa sadar. Terus yang berikutnya, sedangkan yang mau menerima kebenaran adalah yang memiliki dua sifat. Lihat, yang mau menerima kebenaran itu ini, yang punya dua sifat. Satu, mau mengikuti kebenaran. Dua, takut pada Allah. Kalau orang itu mau berada di atas kebenaran, maka kebenaran itu diikuti. Nggak usah dengar omongan orang. Ya, nggak usah dengar omongan tetangga. Kalau ibu-ibu nggak usah dengar omongan ibu-ibu kalau lagi ngumpul-ngumpul. Wah, aku wis nganggo jilbab. Kan biasanya dapat komentar terus. Betul nggak ibu-ibu? Betul. Wah, iki jangan-jangan iki wis melu ISIS iki. Dulu itu orang nganggo jilbab, saya iki nganggo jilbab. Baru pakai jilbab saja coba lihat dikomentarin seperti itu. Ya. Maka akan dapat komentar.
Kalau mau benar sudah ikuti kebenaran, nggak usah dengar omongan orang. Itu mau masuk, itu mau ngomong ini. Ya tetap kalau kita itu baik, tetap ada omongan terus. Jelek juga tetap ada omongan, baik juga tetap ada omongan. Wong selingkuh dapat omongan nggak? Ya. Iya. Menarik. Selingkuh dapat omongan nggak bapak? Ada nggak? Ada omongan nggak? Atau senang terus selingkuh? Nggak ada omongan tetangga sana sini, dapat omongan. Mau baik juga pasti dapat omongan. Sekarang mau pilih apa kalau gitu? Pilih selingkuh saja biar diomongin tetangga. Atau mau pilih baik terus diomongin tetangga, wah itu wis tambah soleh, wis tambah apik. Ya milih dapat komentar yang baik, bukan komentar yang bermasalah. Terus yang kedua, takut pada Allah. Karena orang itu takut pada Allah, pasti akan menjauhi maksiat. Kebenaran akan dia ikuti. Dia bukan takut pada manusia. Beda kalau orang itu takutnya karena komentar orang. Gak mau ngaji, takut komentar orang. Gak mau ke masjid, takut komentar orang. Gak mau apa meneh? Enggak mau selingkuh takut komentar orang juga, berarti selingkuh. Ya Allah, bapak-bapak mau sadar. Terus Itulah mereka yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar karena amalan soleh yang mereka kerjakan. Itulah mereka yang mendapatkan ampunan. Orang yang ikut kebenaran akan dapat ampunan Allah dan juga dapat pahala yang besar karena amalan soleh yang mereka kerjakan. Sekarang kita lihat faedah dari 7 ayat tadi. Al-Quran diturunkan dari sisi Allah. Al-Quran diturunkan dari sisi Allah. Tanzilal Azizir Rahim. Al-Quran diturunkan oleh Al-Aziz Ar-Rahim. Turunkan dari Allah berarti, bukan dari malaikat Jibril. Bukan malaikat Jibril yang buat-buat, bukan Nabi Muhammad SAW yang buat-buat. Namun ini adalah wahyu dari Allah. Pokoknya patuh saja. Oh ini wahyu. Oh ini ibu-ibu disuruh pakai jilbab, maka patuh pada perintah tersebut. Oh diperintahkan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Oh tunaikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Oh sudahlah, saya patuh untuk perintah ini. Wong ini wahyu dari Allah. Ini bukan buatannya Nabi Muhammad. Ini benar-benar wahyu firman Allah. Terus yang kedua, Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. kalau Al-Quran itu diturunkan dari Allah, berarti Al-Quran itu firman Allah, kalamullah, bukan makhluk. Bukan produk manusia, bukan produknya Muhammad, bukan produknya orang Arab. Sehingga nggak boleh ada yang komentar, wah jilbab itu tradisinya wong Arab, produksinya wong Arab. Bukan, itu wahyu dari Allah, perintah yang ada. Yang ketiga, Allah menetap tinggi di atas seluruh makhluknya, karena sesuatu yang turun pasti dari atas. Makhluknya, nyanya nanti huruf besar. Allah menetap tinggi di atas seluruh makhluknya, karena sesuatu yang turun pasti dari atas. Al-Quran diturunkan oleh Allah. Diturunkan, kalimat turun itu menunjukkan dari atas ke bawah. Sehingga tidak boleh menyatakan Allah di mana-mana. Kan ada sinetron yang judulnya apa? Mencari Tuhan di mana-mana gitu ya. Allah di mana-mana. Apa? Tuhan ada di mana-mana. Sinetron yang menyesatkan. Kau percaya seperti itu judul sinetron? Ya, kalau Tuhan itu di mana-mana berarti Tuhan itu bisa di segala tempat sampai pada hati manusia. Itu nanti aliran yang paling sesat itu jadi Manunggaling Kaula Gusti. Alirannya Syekh Siti Jenar. Ya, itu nanti akibatnya seperti itu loh. Bersatunya Allah dengan makhluk. Jadi nanti kalimatnya jadi kamu itu Allah, aku adalah Allah, gitu jadi akhirnya. Ajaran kufur. Makanya ibu-ibu bapak hati-hati dengan acara di televisi sing ora manfaat. Mending ganti dengan televisi yang islami, yang nyetel murotal, wonten ceramah, bukan gosip. Gosipnya gosip juga selebriti.
Cuma pamer-pamer harta, nanti pamer-pamer lagi nikah, bernikah, pegatan, cerai. Mau ikut-ikut seperti itu lagi. Model-model kayak di TV coba. Awalnya nikahnya Masya Allah itu kayak bidadari sama ya dua-duanya itu pasangan yang paling romantis. Ketika cerai coba habis-habisan. Yang laki-laki dijelek-jelekan, yang perempuan dijelek-jelekan habis. Ibu-ibu dengar lagi kayak begitu. Dosa apa ora ya iki ya? Dengar gosip loh ibu-ibu. Ya, makanya diganti siarannya ibu-ibu. Itu nggak usah nyetel apa gosip-gosip apa selebriti macam-macam seperti itu. Berita-berita hot gosip-gosip di mana-mana. Tapi ibu suka-sukanya paling kayak gitu terus. Terus yang keempat, Al-Aziz dan Ar-Rahim adalah di antara nama Allah. Aziz itu berarti tidak ada yang bisa mengalahkan. Aziz berarti tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Allah Maha Perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Terus Rahim berarti menyayangi setiap hamba dengan rahmat yang luas. Allah memiliki rahmat yang luas bagi siapapun. Baik bagi orang yang beriman maupun orang kafir. Tanda Allah itu merahmati orang kafir pula. Kita diberikan rizki standarnya itu bukan atas iman. Orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat itu bukan jadi standar untuk diberikan rizki. Ada nggak wong sugih yang nggak pernah sholat terus dapat rizki terus? Banyak. Seandainya standarnya itu sholat untuk dapat rizki, berarti wong sing sholat itu jadi wong sugi. Ternyata yang rajin sholat kebanyakan orang miskin, malah kere. Yang ikuti kebenaran itu kere-kere. Berarti untuk mengikuti kebenaran itu bukan standarnya miskin apa sugih. Kalau standarnya juga rizki itu standarnya miskin, standarnya itu sholat apa tidak. Coba lihat masjidnya itu nggak akan pernah kosong. Berarti kalau standarnya wah pergi ke masjid nanti dapat uang 1 M. Seorang mangkat, wah nambah utang. Saya yakin itu masjid nggak akan pernah kosong loh bapak-bapak. Malah orang mulai loh neng masjid terus. Wah iki bar sholat ini dapat rezeki 1 M. Pasti mangkat terus tuh bapak. Iya. Ternyata bukan seperti itu dapat rizki. Rahmat Allah berikan pada siapapun, orang beriman maupun orang kafir. Bentuknya rizki diberikan pada siapapun. Tidak pandang itu rajin sholat, tidak pandang itu malah sholat. Uang buktinya malah sholat, orang tahu sholat gak? Cuma setahun itu ya 2 kali itu paling kalau sadar itu loh. 2 kali malah jadi wong sugih. Seandainya tadi saya katakan standarnya untuk dapat rizki harus sholat, jenengan nggak akan keluar dari masjid tadi. Untung Allah itu nggak pakai standar seperti ini loh. Kalau pakai standar seperti itu, wah masjid wes orang muat. Paling nanti muatnya cuma ya masjid nggak akan muat sekarang. Pasti nanti minta untuk bangun masjid terus. Wah itu wes orang kamu tinggi. Nah nanti rizkinya pakai standar seperti sulit sekali. Maka Allah tahu cara adilnya bagaimana berikan rizki. Iki pantas dapat rizki, ini nggak pantas. Ini pantas jadi wong suki, ini nggak pantas. Allah tahu mana yang adil untuk manusia. Seandainya yang miskin ini Allah berikan dia rizki saat ini langsung 1 M, 1 miliar, besok paginya itu pasti dia jadi kufur. Wong jadi wong yang sombong. Wah aku wis jadi wong suki. Malah miskin, paginya dapat 1 miliar. Seandainya orang kaya, wong sugih, besok paginya itu dibuat jadi miskin, kira-kira jadinya apa? Gantung. Besok jadi miskin gimana? Allah tahu mana yang pantas jadi kaya, mana yang pantas jadi miskin. Sudah nggak usah banyak protes. Yang penting nerima. Wah aku orang duwe kulkas anyar, ya wes kulkas kayak gitu saja kenapa? Wah motor kau masih motor butut,
Di starter wae angel banget. Kalau pas kehujanan itu wah setengah mati itu di starter. Ya sudah disyukuri, mau bagaimana lagi? Apa pingin nggak syukuri kemudian nambah utang lagi? Pingin nambah utang lagi? Ya karepmu ora nambah utang ora. Enggak mau tobat-tobat. Dan tadi ini belum diumumkan itu tanggal ini Ahad, Sabtu Pahing, Ahad Pon itu kajian kitab tauhid. Ya, diundang untuk semua. Yang penting daftar. Boleh lebih daripada satu orang satu masjid nggih. Boleh lebih daripada satu. Kemudian nanti tanggal 22 Ahad Kliwonnya sorenya nggih itu untuk solusi jitu untuk lunasi utang. Saya nggak tahu besok disaur semua atau enggak, nanti dengar aja lah. Siapa tahu dapat rezeki nomplok langsung utangnya lunas esok Ahad Kliwon. Siapa tahu, kan saya nggak paham nanti dibahas apa. Ngadang-ngadang terus. Kalau orang teko ya wes. Ya wes. Ora teko ya wes lunas. Orang lunas. Semua orang yang punya masalah kalau di Gunung Kidul itu masalah utang. Sudah, nomor berapa? 5. Al-Quran turun dari Al-Aziz yang Maha Perkasa, menunjukkan bahwa Al-Quran itu untuk memberikan peringatan dan hukuman bagi siapa saja yang menyelisihi Al-Quran. Al-Quran turun dari Al-Aziz yang Maha Perkasa, menunjukkan bahwa Al-Quran itu untuk memberikan peringatan dan hukuman bagi siapa saja yang menyelisih Al-Quran. Jadi siapa saja yang menyelisih Al-Quran itu pasti akan dapat hukuman. Diperintah untuk sholat, kok nggak sholat, ada hukuman. Diperintah keluarkan zakat, kok enggan bayar zakat, ada hukuman. Diperintah nahan diri dari zina, kok berzina, ada hukuman. Terus yang keenam. Semua syariat yang ada dalam Al-Quran menunjukkan rahmat Allah. Semua syariat, hukum apapun dalam Al-Quran itu menunjukkan rahmat Allah. 7. Hikmah diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab, yaitu untuk memberikan peringatan. Rasul diutus untuk memberikan peringatan. Inzar yang dimaksud dalam ayat adalah untuk menakut-nakuti, artinya memberikan ancaman bagi orang-orang yang menyimpang atau yang tidak menghiraukan perintah Allah. Namun Rasul juga diutus sebagai mubasyir, yaitu pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mau menerima dakwah. Jadi Rasul itu inzar, memberikan peringatan. Maksiat Rasul ingatkan, bid'ah Rasul SAW ingatkan, syirik juga Rasul SAW ingatkan. Namun bukan itu saja, Rasul mubasyir, pemberi kabar gembira. Orang yang beriman ada kabar gembiranya. Orang yang mau sholat juga ada balasannya. Orang yang meninggalkan maksiat juga nanti akan diberikan balasan karena dia meninggalkan maksiat. Yang ke-8. Dakwah bukanlah hanya memberi kabar gembira saja, misal dengan mendakwahkan kebaik-baiknya hati dan balasan-balasan yang baik. Dakwah juga mesti mengingatkan ketika ada penyimpangan di tengah masyarakat, misal ada yang berbuat syirik, bid'ah, khurafat, dosa besar dan maksiat lainnya. Jadi bapak-bapak sekalian yang biasanya berdakwah, dakwah itu tidak cukup dengan manajemen kolbu saja. Perbaiki hati, menata hati nggak cukup. Perlu diterangkan di tengah-tengah masyarakat, ini yang keliru, ini syirik, ini bid'ah, ini khurafat, ini dosa besar, ini maksiat. Dua ini harus imbang. Kita sampaikan yang baik-baik, juga kita ingatkan, oh ini nggak boleh. Yang ini halal, ini haram. Yang ini ada tuntunan, ini tidak ada tuntunan. Nggak boleh cuma sampaikan yang baik-baik saja, nggak cukup. Karena nanti orang akan, wah nggak apa-apa saya berbuat syirik. Wah nggak diingatkan. Wah nggak apa-apa saya berbuat maksiat. Wah nggak diingatkan. Jadi nggak cukup. Jadi nggak cukup ngajak orang untuk sholat, ngajak orang untuk perbaiki hati. Mesti juga ingatkan amalan-amalan yang keliru yang terjadi di tengah masyarakat. Terus yang ke-9. Nabi Muhammad SAW diutus pada kaum yang kosong dari masa diutusnya Rasul, masa fatrah. Ya tadi sebagaimana disebut, Rasul diutus pada masa fatrah
ya saat kosongnya kenabian antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pada orang Arab. Namun ada dalil lain yang menunjukkan bahwa risalah beliau berlaku untuk semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Jadi bukan hanya orang Arab saja yang jadi tempat diutusnya Nabi SAW, namun seluruh manusia. Semua ajaran Nabi SAW berlaku juga untuk seluruh manusia. Yang ke-11, cinta dunia dan berpaling dari akhirat akan menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. kalau sudah cinta dunia, cinta peternakan, cinta pertanian, sibuk dengan usaha, sibuk dengan bisnis, lalu melupakan ibadah, sulit untuk menerima kebenaran. Jadi kalau sudah terkungkung dengan dunia, tertutup dengan dunia, sulit untuk menerima kebenaran. Maka Bapak Ibu, usaha apapun, bisnis apapun, kerjaan apapun, jangan sampai lalaikan dari ibadah. Yang ke-12, dosa akan menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. karena dosa itu akan membuat hati seseorang itu tertutup. Balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tetapi ada noda yang selalu membuat hatinya nambah hitam, tambah hitam, tambah hitam ketika seorang itu berbuat maksiat. Sampai nantinya hatinya mati, nggak bisa menerima kebenaran lagi. Jadi sifat dosa itu, para ulama itu ibaratkan seperti kaca yang ditutupi kotoran. Kaca itu bening. Kalau kotoran masuk, tutupi tadi. Nambah lagi maksiat, tutupi lagi. Nambah lagi, tutupi lagi. Akhirnya orang nggak bisa lihat itu kaca. Ketika orang itu beristighfar, tadi kotoran tadi hilang. Istighfar lagi, kotoran tadi lagi hilang. Istighfar lagi, hilang. Hilang. Sampai bersih lagi. Maka kalau hati itu dalam keadaan tertutup dengan dosa atau maksiat, sulit untuk menerima kebenaran. Ada yang manggil dengan panggilan azan gak mau datang ke masjid karena hatinya sudah tertutup. Ada suara pengajian, majelis pengajian dekat rumahnya, gak akan dia mau dengar. Wah, mendingan saya itu dengar campur sari daripada dengar pengajian. Itu nanti jawabannya. Hatinya sudah tertutup. Wong pengajiannya bagus, untuk memperbaiki diri dia gak mau dengar. Maunya dengar apa tadi? Campur sari. Terus 13. Menentang atau inat adalah jadi penghalang seseorang pada kebenaran. Ini jadi penghalang juga adalah ngeyel, gak mau menerima kebenaran. Dia nentang, gak mau patuh. Terus yang 14. Mengamalkan Al-Quran, mengikuti kebenaran, dan takut pada Allah adalah sebab masuk surga. Sebab masuk surga ini dua kunci yang disebutkan dalam surat Yasin ini. Amalkan Al-Quran, yaitu ikuti kebenaran dan takut pada Allah. 15. Orang-orang yang lalai memperhatikan wahyu, risalah itu. Orang-orang yang lalai memperhatikan wahyu atau risalah itu tercela, baik secara umum maupun sebagiannya. Maka kalau ada wahyu, ikuti. Kalau secara umum ikuti. Ada juz'iyat, ada bagian-bagian. Oh, ini ada tentang sholat, diikuti. Di antara bentuk mengikutinya adalah ayo kita ngaji. Tolabul ilmi, nuntut ilmu. Tauhid perlu kita pelajari secara detail. Untuk masalah-masalah keseharian ibadah perlu juga kita bicara atau mempelajarinya secara detail, secara rinci. Tidak hanya mempelajarinya secara umum saja. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak diingatkan untuk Sabtu Pahing dan Ahad Pon besok nggih, itu ada kajian takmir membahas kitab tauhid. Ini diikuti umum boleh, tidak hanya takmir saja. Satu masjid sekarang boleh lebih daripada satu orang. Nanti mohon daftar malam ini juga. Nggak daftar nggak bisa. Ya, nggak daftar nggak bisa. Nanti lewat Mas Rudi atau nanti titipkan Pak Sukis, nanti ada di bawah, atau ke nomor HP
0838 693 80966. Nginap nanti dikasih penginapan di sini, hotelnya istimewa Pak. Makannya gratis, kasurnya empuk. Cuma kalau ada ya suara yang ngorok itu nggak bisa diatasi. Itu saja. Iya. Kalau yang ngorok itu nggak bisa diatasi. 0838 693 80966. Mas Rudi nggih. 0838 693 80966. Kemudian nanti dibawa kitab tauhidnya yang sudah dibagi kemarin. Yang belum dapat insya Allah akan diberi. Namun jangan sampai carry, jangan sampai ketinggalan, terus dibawa kitabnya. Sekaligus nanti juga ada pelajaran ruqyah hari Sabtunya nanti malam sampai dari jam badang Isya sampai jam 9. Ahadnya pagi jam 8 sampai zuhur. Ya. Kemudian untuk yang ingin mengikuti pengobatannya hari Ahadnya Ahad pagi. Ini putra-putri boleh ikut Ahad pagi jam 8. Jam 7 sudah di sini kalau untuk pasiennya. Kemudian ini lagi saya ingatkan, ini ada 2 kajian penting. Yang pertama, solusi jitu bagi yang terlilit utang, yang punya utang. Kalau yang nggak punya utang nggak usah datang, nggak apa-apa. Ini ada talk show antara saya nanti dengan penulis kembali dari titik nol ini Sabtu hari Sugiharto. Ini saya sudah dikasih bukunya ini. Beliau juga sering nukil tulisan saya di bukunya. Nah, kemudian nanti saya akan bedah dengan buku saya juga ini, Tobat dari Utang Riba dan Solusinya. Ini buku mahal ini. Saya jual mahal biar utangnya cepat lunas. Kajiannya tadi Ahad Kliwon nggih, yang utang tadi Ahad Kliwon sore jam 2. Jam 2 kalau bisa di sini nanti sampai menjelang maghrib. Untuk yang Ahad Kliwon ini nggak akan ditanggung uang transport, biar datang sadar sendiri. Wow, ini yang datang berarti punya utang banyak. Kalau nggak datang berarti nggak punya utang. Ahad Kliwon sore tadi jam 2 sampai menjelang maghrib, nanti asar di sini. Kemudian kajian akbar bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja, pengajar Masjid Nabawi Madinah. Nanti Ahad Wage tanggal 5 November 2017. Jam 2 sampai jam 5 sore. Yang kajian dengan Ustadz Firanda Ahad Wage tanggal 5 November 2017. Jadi Ahad Kliwon dan Ahad Wage tadi sudah ada kegiatan nih. Namun yang Ahad Wage itu sore. Ini juga sore juga sama yang solusi utang. Baik. Baro Tamir ingat tadi daftar nggih? Bapak-bapak yang mau ikut daftar. Monggo jika ada yang ingin bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz. Di sini Ustaz tadi telah menyampaikan bahwa Allah adalah Al-Haq Maha Benar dan Al-Aziz Maha Perkasa. Tentunya Allah mampu melenyapkan atau membinasakan pelaku kemungkaran atau kemaksiatan. Mengapa hal ini tidak serta-merta Allah lenyapkan dan binasakan? Apakah ini termasuk sifat Allah? Kenapa kok kemaksiatan tidak dibinasakan sekalian? Gitu kan pertanyaannya. Kenapa kok maksiat itu enggak dihapus sekalian? Kok selingkuh kok masih ada? Kok yang minum itu masih ada? Yang berbuat syirik itu masih ada? Hikmahnya ada. Kalau enggak ada yang selingkuh, maka enggak ada yang diselingkuhi. Iya kan? Iya. Ada dosa di situ. Dosa ini tujuannya apa? Oh, berarti ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Enggak mesti dihapus. Kalau nggak dihapus, tujuannya untuk uji manusia. Siapa yang mau melanggar perintah? Siapa yang mau melanggar aturan ini? Oh, ternyata ada yang langgar. Nah, itu yang dapat hukuman. Kan diuji. Iman itu butuh diuji. Bapak, ibu-ibu ketika mau lulus sekolah diuji atau tidak? Diuji nggak? Kan nggak mungkin protes sama gurunya kan? Wah, ini nguji-nguji saya ini ngapain? Kan nggak mungkin protes sama gurunya.
Ujian itu untuk menentukan ini pantas lulus atau tidak. Ikuti aturan. Sama dengan ini, ujian kita itu ada kebaikan, ada kejelekan. Kebaikan itu mau dilakukan atau tidak. Kejelekan itu mau dilanggar atau tidak. Itu hikmahnya. Jadi pernyataan seperti itu pernyataan yang nggak benar. Kebatilan harus dihapus, nggak mesti. Ini untuk ujian bagi manusia. Ada lagi? Cara membedakan antara cobaan atau ujian dengan laknat. Karena banyak orang yang beranggapan yang senantiasa melaksanakan kemaksiatan malah hidupnya kelihatan bahagia. Namun sebaliknya, orang yang taat kepada Allah kelihatan hidupnya sengsara. Yang sholat malah miskin, yang maksiat itu malah sugih, gitu kan? Ya. Terus mau dibuat balik, yang sholat itu sugih, yang maksiat itu miskin, malah nggak seru. Ya, malah seperti itu orang mau sholat terus, malah dibuat sebaliknya itu yang benar, biar nanti diuji. Ya, ini ujian juga. Itu hikmahnya seperti itu. Dan di sini bukan jadi standar orang itu benar atau tidak. Itu lihat dengan standar ini sugih atau miskin. Itu bukan standar kebenaran juga. Wallahu alam. Jawaban singkatnya seperti itu. Sudah ya? Baik. Cukup dulu, cukup. Saya jawab lewat kertas dulu. Nanti baru ini. Apakah termasuk riba bila kita menjalankan usaha kredit alat-alat rumah tangga? Contoh harga kulaan 100.000, lalu dikreditkan ke konsumen dengan 5 angsuran, masing-masing 30.000. Tadi barangnya 100.000, dicicil 5 kali, masing-masing 30.000. Berarti jadi berapa? 150.000. Apakah usaha saya di atas termasuk usaha riba atau tidak? Tergantung. Kalau itu tadi 100.000, kalau ibu maksud sini beli tunai, bayar langsung itu 100.000. Namun kalau bayar nyicil itu jadi 150.000, nyicilnya 5 kali. Boleh, dengan catatan cuma antara yang punya barang dengan konsumen. Nggak boleh libatkan pihak ketiga. Kalau libatkan pihak ketiga, inilah nanti baru ada ribanya. Kalau langsung antara penjual dengan konsumen langsung tidak masalah. Asalkan kalau terlambat nggak dikenakan denda. Kalau dikenakan denda berarti itu masuk riba jahiliyah. Denda itu riba jahiliyah. Nanti ada pembahasannya. Makanya datang Ahad Kliwon besok. Saya pernah dengar dari Ustadz, apakah seorang muslim yang sudah meninggal dunia dan orang itu belum pernah menunaikan ibadah haji atau umroh, apakah orang yang meninggal dunia itu termasuk orang seperti Nasrani atau Yahudi? Apakah benar seperti itu? Haji atau umroh itu dikaitkan dengan kemampuan. Kalau mampu silakan haji. Kalau nggak mampu berarti gugur kewajiban haji, nggak diwajibkan. Umroh juga sama. Jadi ini bukan berarti kalau tidak haji atau umroh akhirnya jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Bukan. Ini lihat dari kemampuan. Apakah masih termasuk orang yang beriman bila datang ke pengajian tetapi tetap sombong dalam pengajian, sombong keadaan materi. Apa ini? Nanti terjemahkan. Nanti. Bolehkah sholat tahiyatul masjid dan qobliyah subuh digabung satu sholat? Tahiyatul masjid kalian qobliyah subuh digabung satu sholat boleh. Satukan dengan qobliyah subuh, maka tahiyatul masjid ada di dalamnya. Karena tahiyatul masjid tidak dimaksudkan secara zat. Kita datang langsung sholat 2 rakaat dengan niatan rawatib atau qobliyah subuh, itu sudah masuk tahiyatul masjid di dalamnya. Karena Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan langsung duduk.
Namun kerjakanlah sholat 2 rakaat terlebih dahulu. 2 rakaatnya apa? Boleh 2 rakaatnya dengan qobliyah subuh. Cara menjadi makmum yang benar saat sholat jamaah subuh, maghrib, isya dalam baca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, waktunya kapan? Cara menjadi makmum yang benar saat sholat jamaah subuh, maghrib, isya dalam membaca surat Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya ini ada pilihan Bapak Ibu bagi makmum. Boleh makmum itu mengulang bacaan imam tadi, dia baca ulang lagi. Namun bacanya setelah Al-Fatihah imam dibaca. Setelah amin baru dia membaca Al-Fatihah. Ini ditandakan dengan imam itu biasanya kasih jarak sedikit setelah baca amin itu dengan memulai surat. Biasanya imam itu baca ada jeda sedikit, beliau itu berikan, imam itu berikan. Namun kalau pakai pendapat sebagian ulama, bacaan imam wis jadi bacaane makmum itu sudah cukup. Cukup makmum itu baca amin, itu sudah dikatakan baca Al-Fatihah. Bahkan kita tahu kaidahnya kemarin sudah kita sebut, dapat rukuk dapat sak rakaat. Sudah pernah disebut nggih? Ya. Dapat rukuk dapat sak rakaat. Padahal ketika itu kalau dapat rukuk belum tentu baca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihahnya sudah ditanggung imam. Gitu. Masalah halal haram, apakah halal atau haram? Ulat tawon atau anak tawon yang masih berbentuk ulat. Bentuknya ulat ya, belum jadi tawon ya. Kalau tawon hukumnya haram, karena Nabi SAW melarang untuk membunuhnya. Kaidahnya tadi membunuh setiap hewan yang dilarang untuk dibunuh haram untuk dimakan. Namun ini kalau masih jadi bentuk telur atau ulat masih boleh. Apakah semua telur itu halal? Bagaimana dengan telur buaya dan ular? Enggak boleh. Ustaz, di pekarangan saya ada pohon sawo. Bila berbuah, banyak yang jatuh karena dimakan kelelawar. Karena kelelawar itu haram, apakah buah sawo tadi bisa juga jadi haram? Tidak. Sawo itu cuma buah apa bentuknya apa? Telur. Sawo Biasanya kelelawar makan ini? Ya. Tidak jadi haram. Beda. Tidak jadi haram buahnya. Buahnya tetap halal untuk dimakan. Buahnya tetap halal untuk dimakan. Kalongnya tadi enggak. Di kosan, anak ngekos sama teman yang non. Ketika di dalam kos, anak lepas jilbab, berarti perempuan. Diperbolehkan apa tidak? Meskipun sama-sama perempuan, apakah juga sama tetap harus menjaga aurat? Baiknya kalau dengan non muslim, meskipun itu perempuan non muslim, baiknya tetap memakai jilbab. Karena surat An-Nur ayat 31, nanti dilihat baik-baik, itu para ulama itu menyatakan cuma berlaku untuk membuka rambut kepala itu hanya dengan wanita muslimah saja, tidak dengan non. Sujud sahwi itu sama dengan sujud biasa, ada bacaan khusus atau tidak? Sebagian ulama katakan ada bacaan khusus. Seperti apa? Sajadah wajihah lillazi, apa? Bacaan sujud sahwi yang hafal apa? Malayanamu wala yashu, ya. Bacaan seperti ini sebagian ulama itu dhaifkan, lemahkan hadisnya intinya tidak bisa dipakai. Maka seperti kata para ulama, bacaan sujud sahwi sama seperti bacaan sujud biasa. Baca subhana rabbiyal a'la. Jabatan tangan putra putri hukumnya apa? Tapi bukan mahram, bukan muhrim, tidak boleh. Nanti terjadi perselingkuhan dan juga lebih punya masalah cenderung nyetrum.
Bagaimana bila mayit itu tidak pernah sholat, ketika hidup tidak pernah sholat, sementara tetangga yang lain tidak mau menyolatkannya karena mereka beranggapan pembeda orang mukmin dan kafir adalah sholat. Sekarang dilihat ibu-ibu, ini sudah sering kali saya terangkan Bapak ibu-ibu, kalau semasa hidup dia itu ngaku muslim, tetap diperlakukan muslim, yaitu tetap disolatkan. Ada yang tidak mau nyolatkan silahkan, namun yang lainnya tetap nyolatkan. Saya adalah orang tua yang hendak menikahkan anak, namun saya masih punya utang akikoh anak saya, jadi anaknya belum diakikoi. Bisakah saya barengkan niat akikoh tadi di saat menikahkan anak saya, waktunya bersamaan? Kalau mau waktu seperti itu tidak masalah. Namun yang jelas akikoh itu jadi tanggung jawab orang tua. Boleh seperti itu. Sebagian ulama masih membolehkan akikoh ketika dewasa. Dulu saya pinjam uang sama ibu saya dan pernah mengambil uangnya tanpa sepengetahuan ibu, berarti nyolong. Sampai ibu saya meninggal, saya belum bisa mengembalikan uang tersebut. Karena ibu saya sudah meninggal, uang tersebut saya serahkan kepada takmir masjid untuk kepentingan masjid. Itu bagaimana hukumnya, sah atau tidak? Boleh seperti itu dengan niatan uang tadi disedekahkan atas nama ibu. Uang tadi disedekahkan atas nama ibu, karena ibu tadi yang punya uang. Tadi kan nyolong kan? Berarti harus dikembalikan. Masalahnya ibu sudah meninggal dunia. Oh, berarti tinggal dipakai, namun diniatkan sedekah atas nama ibu. Tadi ada pertanyaan ya? Banyak Ustaz, di sini ada 13 pertanyaan. Baca 5 saja. Oh, iya. Milih yang paling bagus. Ya. Saya bahkan belum membuka sama sekali. Ya. Ada pertanyaan melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bila anak yang lahir di luar nikah, misal wanita, telah menikah, siapa yang jadi walinya agar bisa sah dan stop zinanya? Kalau anak hasil zina dan anak tersebut perempuan, maka aturannya adalah Nabi SAW mengatakan al-waladu lil firash walil ahiri al-hajaru. Anak itu nanti disandarkan pada pemilik ranjang. Berarti kalau selingkuh itu nggak punya ranjang. Namun kita nggak tahu diranjang atau tidak. Maksud sini kalimat kiasan. Siapa suaminya yang sebenarnya? Ya, siapa suaminya sebenarnya? Kalau belum punya suami, berarti nanti walil ahiri al-hajaru. Laki-laki pezina tadi tidak mendapatkan apa-apa. Alias anak itu disandarkan pada ibu. Namun ibu kan nggak boleh jadi wali. Wali harus dari bapak. Berarti kalau mau amannya serahkan pada wali hakim. Gini saja. Kalau ketika nikah gini, Pak, saya serahkan pada KUA. KUA nanti yang nikahkan anak saya saja. Selesai. Ya. Harus ngaku seperti itu. Saya punya masalah dulu. Saya serahkan pada KUA sebagai wali hakim untuk nikahkan anak saya. Saya nggak mau nikahkan langsung. Kok nggak mau nikahkan langsung? Iya, saya dulu punya masalah. Ya, ini wis paham. Ya, seperti itu. Kan biasanya kita kan itu nggak, kan ada bapak itu yang nggak mau kan langsung untuk akad ijab kabul kan, langsung serahkan pada KUA. Langsung saya serahkan pada KUA. Sudah Pak, jenengan saja nikahkan anak saya. Saya sudah serahkan untuk bapak. Seperti itu saja penyelesaiannya. Kalau sudah terlanjur dinikahkan seperti tadi yang saya maksudkan, akhirnya walinya tadi dari bapak biologisnya, ya sudahlah, sudah terjadilah. Banyak tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang akikoh. Jika seorang ibu melahirkan seorang anak atau waktu kelahiran anak tersebut masih 6 bulan atau prematur dan anak tersebut ada di dunia sekitar 3 bulan, tetapi Allah lebih sayang dengan anak tersebut sehingga Allah memanggilnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah orang tua masih wajib untuk mengakikoi anak tersebut?
boleh untuk diakikoi karena selama anak tersebut masih merasakan hidup, walaupun cuma 2 hari, tetap diakikoi, tetap diberikan nama. Tetap diakikoi, tetap diberikan nama. Dan mugi-mugi ini jadi simpanan pahala terbaik untuk orang tua kalau anak tersebut meninggal dunia. Baik, terus yang ketiga. Ya, ini dari SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat Jumat. Bagaimana niat untuk sholat sunat setelah sholat Jumat dan untuk afdolnya berapa rakaat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatannya cukup dalam batin. Boleh memilih 2 rakaat ba'da Jumatan. Boleh memilih 4 rakaat. Boleh memilih kalih rakaat. Boleh memilih sekawan rakaat. Caranya bagaimana kalau 4 rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mana yang lebih bagus, 2 atau 4? Lebih banyak, lebih bagus. Terus. Ya, pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, boleh tidak sebagai wanita kita mewarnai kuku kita? Yang kedua, apakah diwajibkan setelah selesai sholat harus zikir dulu? Kalau zikir ba'da sholat hukumnya sunnah. Nabi SAW itu pernah meninggalkan zikir ba'da sholat karena ada urusan ngambil zakat yang belum beliau itu bagikan. Ini tanda zikir bar sholat itu hukumnya sunnah. Tadi warnai kuku. Ibu-ibu warnai kuku untuk apa ibu-ibu? Biar cantik. Cantiknya untuk siapa? Kalau cantiknya untuk orang banyak, gak boleh. Namun kalau cantiknya untuk suami, berarti apa? Boleh, untuk pahala. Ya, ini khusus untuk suami. Namun kalau ini biasanya sering dipakai keluar rumah, itu baiknya tidak. Kelihatan keluar rumah baiknya tidak. Namun dulu para sahabat itu kita sebut warnai kuku pakai apa berarti Bapak? Kutek ya. Kalau dulu para sahabat itu ada pewarna yang itu bisa hilang. Maka mereka bolak-balik. Kalau dulu kayaknya saya pernah cerita, ketika mau masuk ngisa, ya setelah ngisa mereka itu warnai, ya kan? Kemudian itu untuk suaminya ketika suaminya ada di rumah. Kemudian setelah mau masuk subuh, datang subuh itu dihapus. Kemudian bar subuh diwarnai lagi. Banyak protes ibu-ibu. Ini saya cuma cerita loh dulu ini. Ini istrinya para sahabat nih kayak gini manutnya coba. Oh berarti di rumah itu spesial sekali. Kalau contohnya kalau ibu-ibu mau seperti itu, ini nggak, kalau pewarna nggak bisa hilang kalau kuku. Contoh ibu-ibu mau contohkan, ba'da ngisa itu pakai lipstik. Mau subuh lipstiknya dibusak, dihapus. Bar subuh lipstikan lagi. Ya, mau sholat zuhur hapus. Ya, kemudian bar zuhur pakai lagi. Itu kalau mau praktekkan di rumah. Boros, makanya suaminya nambah uang jajan. Bon, ini yang terakhir dari Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih termasuk orang yang beriman bila juga melakukan datang ke pengajian tetapi tetap sombong dalam pengajian, sombong keadaan materi, bahkan masih tetap ngapusi, mengurangi atau kalimat-kalimat kebenaran dan mencari menambah yang tidak benar karena yang diandalkan merasa ditua-tuakan. Wassalamualaikum. Pokoknya semuanya yang hadir saat ini kalau ngaji berusaha untuk memperbaiki diri. Kok bar ngaji itu nggak tambah baik? Oh berarti ngajinya itu belum benar. Terus ngaji. Maka dengan kita itu ngaji, kata Nabi SAW, mayurdillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin baik, maka nantinya Allah akan beri taufik padanya untuk ngaji.
maka akan dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ngaji kita tidak mungkin tambah baik. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Ya, jadi ngaji terus. Ada orang yang sombong seperti ini, insya Allah nanti kalau dengan ngaji akan berubah terus. Wah, saya harus tahu keadaan saya. Wah, di dalam Islam diajarkan tawadhu, rendah hati, nggak boleh merasa di atas terus. Kita harus merasa sama. Yang bedakan kita cuma takwa. Bukan dari kekayaan, bukan dari kemiskinan, namun yang membedakan kita itu takwa. Sholat kita bagaimana, jauhi maksiat itu seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Ya? Surat Al-Mu'minun ayat 6. Ini ada yang bawa mushaf. Sebentar ya ibu-ibu, bapak, jangan dulu bubar. Al-Mu'minun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini ya. Ini kan sebelumnya disebutkan walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang beriman itu jaga kemaluannya. Kecuali pada istri atau pada hamba sahaya yang mereka itu miliki, maka itu tidak tercela. Yang ditanyakan apa? Hamba sahaya itu bukan pembantu rumah tangga, bukan yang masak-masak di rumah, bukan yang nyuci di rumah, bukan pembantu. Ini ada istilah di masa silam namanya abdun. Abdun itu budak, dapatnya dari tawanan perang. Lalu dimiliki kaum muslimin, nanti suatu waktu akan dibebaskan ketika mereka sudah jadi baik, artinya jadi muslim. Kalau itu dapat budak perempuan, statusnya jadi istri. Istri batasnya 4, budak boleh terserah. Seperti itu loh. Nah, terus dikatakan tadi, orang-orang yang menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan ada beberapa pengertian. 1, tidak selingkuh. 2, tidak melakukan homoseksual. 3, ini yang muda-muda, nggak boleh lakukan onani. Ya, ini 3 hal ini yang biasanya terjadi, selingkuh atau homoseksual atau tadi melakukan onani, termasuk juga melakukan perantara-perantara menuju zina. Ya, termasuk juga masalah melihat kemaluan orang lain, ini juga termasuk menjaga kemaluan. Ya, ini yang dimaksudkan oleh para ulama ketika membahas menjaga kemaluan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita ketemu nanti kesempatan Sabtu Pahing Ahad Pon. Bagi bapak-bapak silahkan daftar bebas saat ini. Kemudian nanti ketemu lagi malam Kamis pekan depan. Mungkin bapak ibu-ibu terus diparingi sehat, umur panjang, dimudahkan urusan, diangkat dari segala macam kesusahan, diangkat dari utang-utang yang berat, diangkat juga dari penyakit-penyakit yang berat. Mungkin diberikan juga berkah hujan dari langit, berkah pada pertanian, pada peternakan dan usaha-usaha semuanya, dan mungkin semua diberikan keistiqomahan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.